warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayban nafi'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bersama dengan beberapa ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah yang dianjurkan Nabi SAW, yang dia sungguh sangat-sangat berpengaruh pada timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Kita tahu bahwasanya perjalanan seorang manusia setelah dia pasti nanti akan diwafatkan oleh Allah, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuhsyarun nasu yaumul qiyamati bil mahsyar. Kita semua nanti akan digiring ke tempat yang namanya mahsyar, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian tiba dengan bersama para malaikat-malaikatnya. Kemudian terjadilah hisab, diperhitungkanlah amal ibadah kita dan kezaliman-kezaliman yang sudah pernah kita lakukan. Dan hisabnya begitu detail, tidak ada yang luput dan tidak ada yang terlepas. Semua pasti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pasti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipisah kebaikan-kebaikan kita, amal ibadah kita, dan kezaliman yang kita lakukan, maka kemudian barulah kebaikan tersebut atau ibadah yang kita bangun itu ditimbang dengan tempat yang namanya mizan, timbangan kebaikan dan timbangan kezaliman seorang manusia. Mizan atau timbangan kebaikan itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina samawati al-ard wal aradina as-sab', law wuzina samawati as-sab' wal aradina as-sab' law wusi al-mizan." Kalaulah seandainya, kata Nabi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu ditimbang pada timbangan tersebut, maka sungguh, kata Nabi, timbangan tersebut akan mampu untuk menampungnya. Mizan pada hari kiamat, tempat ditimbangnya kebaikan kita dan tempat ditimbangannya kezaliman seorang manusia, itu begitu dahsyat, begitu besar. Sampai Nabi SAW pun boleh menyebutkan, "Law wuzina samawati as-sab' wal aradina as-sab'." Kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu diletakkan di timbangan tersebut, lawusi al-mizan, maka sungguh, kata Nabi, timbangan tersebut akan mampu untuk menampungnya. Begitu dahsyat, begitu besar timbangan di hari kiamat, mizan di hari kiamat, begitu dahsyat. Dan kita tahu tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang bisa kita lihat, yang bisa kita indrai, kecuali hanya langit. Semua makhluk Allah yang bisa kita lihat, yang paling besar adalah langit. Kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kata Nabi, itu ditimbang pada timbangan di hari kiamat, lawusi al-mizan, maka sungguh, kata Nabi, timbangan tersebut akan mampu untuk menampungnya. Begitu dahsyat, begitu besar. Dan itulah tempat yang nanti kebaikan-kebaikan kita ditimbang. Maka siapapun yang mempunyai kebaikan yang banyak, yang berat,
dibandingkan kezaliman yang dilakukan, dipastikan dia akan selamat. Mohon maaf, boleh jadi hisab, boleh jadi ketika perhitungan kebaikan dan perhitungan kezaliman seseorang, itu boleh jadi kezaliman dia banyak, tapi kebaikannya sedikit. Boleh jadi ketika dihisab, ketika dihitung. Tapi pada saat ditimbang, boleh jadi yang sedikit tadi dia lebih berat daripada banyaknya kezaliman yang dilakukan. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang nanti, kata Nabi, dia mempunyai kezaliman dan dosa itu begitu banyak, sehingga catatan dosa dia itu, kata Nabi, tis'a wa tis'ina sajjalan. Catatan dosa dia itu sampai 99 gulungan dosa. Yang kalau seandainya satu gulungan dosa tersebut, kata Nabi, dihamparkan, diperlihatkan, itu pun, kata Nabi, madda basarah, itu pun, kata Rasul, dosa dia, catatan dosa dia sejauh mata memandang. Dia punya 99 gulungan dosa, punya 99 gulungan dosa. Yang kalau satu gulungan dosa itu saja, kata Nabi, dihamparkan, diperlihatkan, maka catatan kriminal dia, catatan dosa dia itu, kata Nabi, sejauh mata memandang. Dan dia punya 99 gulungan dosa. Sementara dia hanya punya satu bitaqah, dia hanya punya satu kartu kecil, bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Yang terjadi adalah ketika ditimbang, maka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah pada saat itu lebih berat daripada 99 gulungan dosa dia. Dengan rahmat dan rahim Allah. Yang ingin ulun sampaikan adalah, terkadang ada orang punya catatan dosa begitu banyak, ada orang punya catatan kebaikan sedikit. Tapi boleh jadi yang sedikit ini bisa lebih berat daripada catatan dosa dia. Malam hari ini kita akan bersama dengan amalan-amalan sunnah yang dia benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita. Benar, memang semua ibadah yang kita bangun itu semua memperberat timbangan kebaikan kita, apapun itu. Apapun itu bisa memperberat timbangan kebaikan kita. Tapi ada amalan-amalan yang secara khusus itu dijelaskan Nabi, dia berpengaruh pada timbangan kebaikan kita. Amalan-amalan sunnah yang amalan tersebut dia mempunyai bobot berat pada mizan, pada timbangan kebaikan, itu begitu berpengaruh. Yang pertama adalah salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Qabliyah subuh 2 rakaat. Ini memperberat timbangan kebaikan kita. Mohon maaf, kita tidak meremehkan salat sunnah yang lain. Qabliyah subuh 2 rakaat, kita tahu pahalanya. Raka'atani qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu, kata Rasul, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebahagian para ahli hadis menyebutkan dunia dan seisinya inilah nanti yang ditimbang pada timbangan kebaikan kita. Kalau ada orang yang mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat di hari tersebut, dia telah dapat dunia dan seisinya, dan dunia dan seisinya inilah yang nanti ditimbang pada timbangan kebaikan dia. Qabliyah subuh 2 rakaat ini satu dari sholat sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul. Satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, musafiran atau muqimah. Beliau musafir ataupun beliau muqim, beliau tetap mengerjakan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat. Mohon maaf, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat. Tidak ada alasan. Kita punya alasan apa? Satu-satunya alasan kita meninggalkan qabliyah subuh hanya sikap malas kita. Kalau ada orang yang masuk masjid, hampir iqamat dikumandangkan,
Dia hanya punya waktu 2 atau 3 menit misalnya, dan dia sadar 3 menit tidak menutup untuk mengerjakan tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Apa pilihan dia? Mayoritas ulama menyatakan dia pilih tahiyatul masjid, karena lebih dari 70 periwayatan yang menyebutkan kita diperintahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, jangan kalian duduk kecuali kalian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dia pilih tahiyatul masjid, kata para ulama. Walaupun dia sadar bahwasanya qobliyah subuh itu pahalanya besar. Ketika dia kehilangan qobliyah subuh tadi, disebabkan tahiyatul masjid yang dia kerjakan, maka dia bisa qadha, dia bisa ganti qobliyah subuh tersebut dengan cara dia kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda tulu'i syams, ketika munculnya matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatathu rak'ataini qabla subhi falyusalli inda tulu'i syams. Siapapun dari seorang muslim yang dia kehilangan qobliyah subuh 2 rakaat, dia tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, maka sholatlah, kata Rasulullah, kapan? Ketika munculnya matahari. Ada orang masuk masjid kemudian dia lihat hanya 2 menit 3 menit, pilihan dia menurut jumhur ulama tetap tahiyatul masjid, karena biar bagaimanapun posisi hukum dia tahiyatul masjid. Dia masuk masjid, dia kerjakan tahiyatul masjid, tahu-tahu iqamat dikumandangkan, dia kerjakan ibadah sholat subuh. Ketika inda tulu'i syams, kata Nabi, ketika sudah muncul matahari, maka dia bisa qadha, dia bisa ganti qobliyah subuh yang terlewatkan tadi di waktu pada saat munculnya matahari. Kalau dia adalah orang yang menunggu sholat sunnah syuruk misalnya, kalau dia adalah orang yang menunggu sholat syuruk, maka sebelum dia kerjakan syuruk, dia qadha dulu yang namanya qobliyah subuh. Intinya adalah kapanpun tulunya matahari, kapanpun munculnya matahari, dia sudah bisa qadha. Dan mengqadha qobliyah subuh itu tidak mutlak harus di masjid, tidak. Karena ada orang yang mungkin dia ke masjid, dia kerjakan tahiyatul masjid, tidak sempat dia qobliyah subuh, dia kerjakan sholat subuh berjamaah bersama imam, kemudian dia pulang. Pada saat dia pulang, kemudian muncul matahari, dia kerjakan qadha qobliyah subuh 2 rakaat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, siapapun yang kehilangan qobliyah subuh 2 rakaat, dia ganti ketika munculnya matahari. Ketika itu Nabi tidak menyebutkan tempat, Nabi tidak sebut harus di masjid, tidak. Nabi tidak menyebut harus di masjid, dia bisa qadha di rumahnya. Tapi kalau dia adalah orang yang menunggu yang namanya sholat syuruk atau isyraq, maka dia qadha dulu yang namanya qobliyah subuh, baru dia kerjakan sholat syuruk. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan bagi siapapun yang meninggalkan qobliyah subuh 2 rakaat. Kita punya alasan apa? Tidak ada alasan. Kalau kita tidak sempat waktu, kita bisa qadha, kita bisa mengqadha. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayatkan Imam Muslim, ketika satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat mengerjakan ibadah sholat subuh, pulang dari sebuah safar. Ketika itu Nabi beristirahat di satu tempat, dan di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun. Kapan? Ketika sudah munculnya matahari. Nabi belum mengerjakan sholat subuh. Begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi adalah ketika itu beliau qobliyah subuh, baru beliau mengerjakan ibadah sholat subuh. Ketika itu jelas-jelas terlambat. Jelas terlambat. Nabi qobliyah subuh, baru beliau mengerjakan ibadah sholat subuh. Nah, kita yang masuk masjid tidak sempat untuk mengerjakan yang namanya qobliyah subuh, sudah terlanjur subuh berjamaah bersama imam, maka kita bisa qadha kapan? Inda tulu'i syams, ketika munculnya matahari.
Dan sekali lagi ini salah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya alasan apapun untuk meninggalkan yang namanya qabliyah subuh. Tidak ada alasan untuk harus meninggalkan qabliyah subuh karena waktunya tidak sempat, tidak. Dan mohon maaf, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang beliau mengajarkan kepada kita untuk mengganti qabliyah subuh ketika munculnya matahari, ini jawaban dari perbuatan sebahagian orang yang mencoba untuk menggabungkan sunnah. Kadang ada orang yang masuk masjid bingung, tahiyatul masjid kah, qabliyah subuh. Ada orang yang berpendapat ya sudah digabungkan saja, dia gabung tahiyatul masjid dengan qabliyah subuh. Ingat, ini pendapat tidak pernah bersumberkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun ini tidak pernah dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang ditolak. Kita tidak ada alasan untuk menggabungkan niat sunnah, tidak ada dalil. Karena ada orang yang sembahyang tahiyatul masjid niatnya qabliyah subuh, digabung Allah Akbar. Ini tidak pernah dipraktekkan Nabi, tidak pernah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihannya ada tahiyatul masjid itu lebih baik, karena qabliyah subuh itu bisa diqadha, bisa dia ganti kapan? Ketika munculnya matahari, ketika inda tulu'i syams. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk meninggalkan yang namanya qabliyah subuh. Ingat, ini amalan yang ketika nanti ditimbang pada kehidupan akhirat, itu dunia dan seisinya memperberat timbangan kebaikan kita, memperberat timbangan kebaikan pada kehidupan akhirat. Sehingga para ulama benar-benar menaruh perhatian dengan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat. Orang-orang terbaik sebelum kita tidak pernah meninggalkan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat. Orang-orang baik sebelum kita, mereka benar-benar memperhatikan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat. Karena dia hanya mungkin 3 menit dia dapat dunia dan seisinya. Durasinya mungkin 2-3 menit dia mendapatkan berat dunia dan seisinya yang ditimbang pada kehidupan akhirat. Oleh karena itu seorang muslim dia harus benar-benar memperhatikan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat. Dan sekali lagi, tidak ada acara penggabungan niat-niat sunnah. Karena siapapun yang menggabungkan niat-niat sunnah ini, dia akan berhadapan dengan kehidupan akhirat. Dia akan ditanya mana dalilnya. Kalau 2 niat sunnah itu boleh, orang akan berpikir gabung 4 aja sudah. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat sunnah wudu, salat sunnah antara adzan dan iqamah. 5 misalnya, salat sunnah mutlak. Kalau 2 niat sunnah boleh, kenapa 5 tidak boleh? Orang akan bermain dengan hukum ini akhirnya. Makanya para ulama menyebutkan ini pendapat yang sangat marjuh, pendapat yang ditolak. Pertama, itu tidak ada dalil. Yang kedua, ini akan meredupkan nilai-nilai sunnah. Bukankah masing-masing sholat sunnah dia punya keutamaan yang berbeda? Qabliyah subuh pahalanya dunia dan seisinya. Salat sunnah wudu kita tahu itu begitu masyhur pada hadis Bilal ibn Rabah. Salat sunnah mutlak ini jelas keutamanya adalah secara umum dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah antara adzan dan iqamah dia pun punya keutamaan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing amalan sunnah dia punya keutamaan yang berbeda, sehingga tidak ideal bagi siapapun untuk menggabungkan niat-niat sunnah. Kita tidak boleh bermain-main dalam syariat ini. Kita tidak boleh bikin hukum baru dalam syariat ini. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kata Allah, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil, Muhammad kata Allah,
kalau engkau wahai Muhammad bermain-main dalam syariat ini, hasilnya kata Allah, la akhadna minhu bil watin, kami akan cabut jantung engkau wahai Muhammad. Dan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja dinyatakan oleh Allah dengan tegas, kalau engkau bermain-main dengan syariat ini, kami akan cabut jantung engkau wahai Muhammad. Dan ini pun mustahil dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita bikin hukum baru, tidak boleh kita bikin syariat baru yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang itu tidak sempat untuk mengerjakan qabliyah subuh, dia bisa ganti kapan? Ketika munculnya matahari. Dan tidak boleh dia gabungkan niat sunnah. Kedengaran juga lah, tidak lambat hujan lah. Jadi poinnya adalah qabliyah subuh 2 rakaat itu salah satu salat sunnah yang benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita. Dan itu akan lebih berat lagi ketika kita mengikuti secara sempurna bagaimana qabliyah subuhnya Rasul. Qabliyah subuhnya Nabi itu, Nabi baca surat di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Orang yang mengerjakan qabliyah subuh 2 rakaat, di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas, itu jauh pahalanya lebih berkualitas dibandingkan dia memilih surat yang lain. Meskipun boleh dia pilih surat yang lain, itu boleh, tapi mengikuti secara sempurna perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih berkualitas pahalanya. Kalau ada orang yang baca misalnya Al-Zalzalah rakaat pertama, rakaat kedua misalnya dia baca At-Tin misalnya atau surat apapun, dibandingkan ada orang yang baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu pahalanya lebih baik, karena dia mengikuti secara sempurna perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun boleh orang tersebut mengerjakan qabliyah subuh dengan memilih surat apapun, boleh, tapi mengikuti perbuatan Nabi itu jauh lebih utama. Meskipun secara umum kita boleh untuk membaca surat apapun. Jadi sekali lagi, mohon maaf, tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan yang namanya qabliyah subuh 2 rakaat kalau dia berhasrat untuk memperberat timbangan kebaikan dia. Karena pahalanya tidak main-main, dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Kemudian amalan yang kedua yang harus kita perhatikan juga untuk memperberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat adalah pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah itu pahalanya kita tahu, di antara keutamanya kata Nabi, man syahida ala jenazah, siapa yang mengerjakan sholat jenazah, maka sungguh dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man atbahu jenazah, dan siapa yang mengantarkan jenazah tersebut kata Nabi, falahu qiratan, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Rasulullah ditanya apa yang dimaksud dengan qirat, kata Nabi paling tidak pahalanya, paling tidak kata Nabi paling kecil seperti gunung Uhud, itu paling tidak. Di sini kata para ulama, gunung Uhud itulah yang nanti ditimbang pada kehidupan akhirat. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 kilo, lebarnya kurang lebih 3-4 kilo, sementara tingginya 1-2 kilo. Gunung Uhud itu gunung terbesar yang ada di kota Madinah. Uhud itu diambil dari kata ahad, sesuatu yang menyatu, sesuatu yang menyatu. Makanya kalau kita umroh atau haji, keluar dari pagar 25, 26 atau 27 di Masjid Nabawi, kita masih lihat sambungan Uhud. Masih kita bisa melihat sambungan Uhud. Gunung Uhud yang dahsyat inilah yang nanti ditimbang pada kehidupan akhirat orang yang melaksanakan sholat jenazah. Makanya para ulama menyebutkan di antara 1 dari 2 sebab seorang perempuan lebih baik mengerjakan sholat di masjid
atau di rumah dari rumah-rumah Allah dibandingkan sholat kalau dia mendapatkan di tempat tersebut ada pelaksanaan sholat jenazah. Ada dua sebab kata para ulama. Seorang perempuan lebih baik sholatnya di masjid ataupun di rumah dari rumah-rumah Allah. Kapan? Yang pertama kalau ada pelaksanaan sholat jenazah. Yang kedua kalau ada majelis ta'lim, ada yang kajian agama di tempat tersebut. Tanya secara umum, sholat di rumah baik. Meskipun dilarang seorang laki-laki dilarang bagi kita untuk melarang seorang perempuan pergi ke masjid. Tapi saat mereka di rumah itu lebih baik, kecuali kata para ulama dia berada di salah satu di dua sebab. Sebab pertama, kalau di masjid tersebut ada pelaksanaan sholat jenazah, karena sholat jenazah tersebut tidak didapatkan pahalanya kecuali dia hadir untuk mengerjakan sholat. Dan pahalanya kata Nabi paling tidak itu sebesar gunung Uhud, paling tidak. Ibadah sekecil zarrah itu diperhitungkan. Kita punya amalan sekecil zarrah itu ditimbang dan kita akan melihat hasilnya. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Bagaimana kalau dia punya pahala seperti gunung Uhud besarnya, beratnya seperti gunung Uhud, dan itu didapatkan pada pelaksanaan sholat jenazah. Dan sekali lagi, di antara sebab, dari dua sebab seorang perempuan dia lebih disukai untuk mengerjakan sholat di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah kalau ada pelaksanaan sholat jenazah. Kalau ada pelaksanaan sholat jenazah, maka perempuan disukai untuk hadir di masjid tadi. Tentunya dia memperhatikan adab-adab dan bagaimana dia berada di masjid tersebut, karena ini pahala yang menjadikan memperberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Sholat jenazah itu mungkin 3 menit, 4 menit, paling lawas 5 menit selesai sholat jenazah. Sholat jenazah itu paling 5 menit selesai, kita dapat pahala paling tidak seperti gunung Uhud, paling tidak. Rasul itu menggunakan bahasa asgharu minas Uhud, paling kecilnya pahalanya kata Nabi paling tidak seperti gunung Uhud. Artinya kemungkinan lebih besar daripada gunung Uhud itu mungkin, tergantung bagaimana kualitas sholat jenazahnya dia. Jadi seorang perempuan ketika dia mendengar berita ada pelaksanaan sholat jenazah, dia datang ke masjid tersebut, itu disukai. Sekali lagi ini salah satu sebab dari bergesernya hukum seorang perempuan yang mereka lebih disukai sholat di rumah mereka, tapi ketika ada pelaksanaan sholat jenazah maka mereka ideal untuk pergi ke masjid, ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 4 kali takbir selesai. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua dia bisa memasukkan kalimat salawat kepada Rasul, salawat sebagaimana salawat Ibrahimiyah ketika kita bertasyahud, dan itu salawat yang paling sempurna. Kenapa muncul kata-kata Ibrahim di dalam salawat tersebut? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa yang muncul Ibrahim, bukan Adam, bukan Musa, bukan Isa, bukan Nuh, atau bukan rasul-rasul yang lain? Jawabannya kata para ulama, pertama adalah karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu Nabi Rasul terbaik kedua setelah Nabi Muhammad. Rasul terbaik kedua setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada seorang Ibrahim. 3, 4, 5-nya ulama berbeda pendapat. Dari semua Rasul, yang paling utama ada yang dikenal dengan istilah ulul azmi. Ulul azmi ini adalah Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Nuh, dan Isa. Ini 5 Rasul terbaik. Ranking pertamanya ada kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling mulia, yang paling utama. Yang nomor 2-nya ulama sepakat ada pada seorang Ibrahim. 3, 4, dan 5 ulama berbeda pendapat. Apakah Musa, apakah Nuh, apakah Isa? Ulama berbeda pendapat.
1-2-nya ulama sepakat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang nomor 2 Ibrahim. 3, 4, dan 5 ini ulama berbeda pendapat. Ranking 3, 4, dan 5-nya siapa yang paling utama? Apakah ada pada seorang Nuh? Apakah ada pada seorang Musa, Isa, atau Nuh? Sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Ulama berbeda pendapat. Wallahu alam, yang jelas Ibrahim alaihissalam itu Rasul terbaik kedua setelah Nabi Muhammad, sehingga wajar kita mengucapkan kalimat salawat kepada Rasul dan kepada Ibrahim. Sebab yang lain juga adalah dari seorang Ibrahim alaihissalam inilah muncul banyak para Rasul. Dari Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Dari Ismail muncullah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ishak ini banyak para nabi dan para rasul, sehingga Ibrahim dikenal dengan istilah Aba Ambiya, ayahnya para nabi. Sebab yang lainnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, syariat Nabi Ibrahim itu masih terjadi di zaman kita. Ibadah kurban itu asal-muasalnya dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Meskipun sejarah ada yang menyatakan dari Adam, benar itu dari Adam, tapi penyembelihan kurban itu dari Ibrahim. Setiap orang berkurban setiap tahun, Ibrahim terus dapat pahala. Tiap tahun terjadi penyembelihan ibadah kurban, Nabi Ibrahim terus dapat pahala. Kenapa? Beliau orang yang pertama yang ditetapkan syariat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pahala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setiap orang tawaf di Baitillah Ka'bah, Ibrahim terus dapat pahala. Wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan bangunan Baitillah Ka'bah bersama anak beliau Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Bayangkan semua orang miliaran muslim tawaf di Baitillah Ka'bah, Nabi Ibrahim terus dapat pahala. Karena beliau orang yang pertama meninggikan Baitillah Ka'bah. Dan tidak dipungkiri Ibrahim itu Rasul terbaik. Itu sebab. Sebab yang lainnya kata para ulama, satu-satunya Rasul ketika Nabi Muhammad SAW naik untuk menjemput perintah sholat pada perjalanan Isra dan Mi'raj, satu-satunya Rasul yang mengirim salam, yang titip salam kepada umat Nabi Muhammad itu hanya Ibrahim. Nabi Muhammad naik ke langit pertama, bertemu Nabi dan Rasul, kemudian diucapkan salam. Naik pada langit yang kedua terus sampai bertemulah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menjawab salamnya Rasul, kemudian beliau berkata, saya titip salam kepada umatmu wahai Muhammad. Satu-satunya Rasul yang titip salam kepada Rasul untuk umat Nabi Muhammad itu Ibrahim. Sehingga setelah Nabi Ibrahim menitipkan salam kepada umat, kepada Nabi Muhammad untuk umat beliau, kemudian ada perintah sholat, maka di situ dimasukkanlah salam Nabi Allah Ibrahim dengan kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Menjawab salamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikenallah salawat tersebut dengan istilah salawat Ibrahimiyah, salawat yang di dalamnya ada kata-kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi sholat jenazah sekali lagi dia baca Al-Fatihah, kemudian dia salawat kepada Nabi, kemudian dia mendoakan jenazah tersebut. Kadang sebahagian kita mohon maaf tidak menghafal, tidak bisa hafal doa sholat jenazah yang panjang tuh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulhu wa siman khulu waqsil bil ma'i wasalji wal bar'u naqi min khataaya kama yanqa sabul abyad min ablas abdil hudaran khairu min dari ahlan khairu min ahli zawjin khairu min zawji wa dakhil jannah wa naqi min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma fir lana lihitina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirin wa kabirin wa dzakarana wa unsana. Kadang sebahagian kita tidak menghafal bacaan yang panjang ini. Kalau kita tidak menguasai, paling tidak kata para ulama, dia memasukkan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu, paling tidak. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Karena semua doa salat jenazah ini
itu pangkalnya adalah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Itu aja poinnya. Semua doa sholat jenazah tujuannya adalah agar orang ini dapat ampunan dan dapat rahmat. Sehingga kalau kita bukan, mohon maaf, orang yang mampu menguasai doa sholat jenazah, paling tidak, sementara kita mengincar yang namanya Gunung Uhud, paling tidak dia berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus dia ulang sampai masuk takbir yang berikutnya. Nah, di takbir yang keempat bebas, dia bisa membaca lagi, dia bisa diam, boleh. Dia bisa membaca Allahumma la tuharimna ujurana wa la tudinana ba'da waghfir lana wa lahu, misalnya. Kalau dia tidak menguasai juga, dia bisa diam atau dia mengulang doa tadi. Daripada takbir Allah Akbar, pembacaan kada umpat aja misalnya. Ya, sayang, ini pahalanya besar. Kadang sebahagian kita, mohon maaf, dia tidak hafal doa sholat jenazah kadang. Ini yang kadang-kadang orang koler sembahyang jenazah, aku aja begana di luar masjid menunggu itu bala. Coba dia masuk masjid, kemudian dia takbir Allah Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian takbir baca salawat, kemudian dia tidak menguasai doa yang panjang tadi, dia cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu, 2 kalimat saja, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Karena tujuan utama pelaksanaan sholat jenazah, kita berdoa agar orang ini dapat ampunan dan dapat rahmat. Dia semampu dia. Paling tidak, kata Nabi, dia dapat Gunung Uhud, paling tidak. Tapi kalau kualitas sholat jenazah dia lebih baik, maka itu akan lebih besar daripada dia melepas pelaksanaan sholat jenazah. Alasannya apa? Ada hafal ulun aja, aduh sakin ya. Paling tidak dia masukkan 2 kalimat, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya sudah, selesai. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi kalau 2 yang kada hafal juga, ngalih pulang dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamha. Tapi kalau bolak-balik, Allah warhamhu, itu aja sudah. Dan kadang jenazahnya bebinian kayak apa aja, berganti pulang. Jenazahnya berdua bang ya apa aja, atau bolak-balik semampu dia, karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian semampu kalian. Karena inti di dalam pelaksanaan sholat jenazah itu adalah doa untuk orang yang meninggal dunia. Maka paling tidak dia masukkan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Karena semua doa di dalam pelaksanaan sholat jenazah, dia akan kembali kepada minta ampun dan minta rahmat. Karena kalau orang itu sudah dapat ampunan dan dapat rahmat, dia akan mudah berada dalam surga Allah. Makanya sering kita dengar istilah almarhum fulan, almarhum fulan. Sebagian orang, mohon maaf, tidak menyukai dengan kalimat almarhum, dia ganti Allah yarham atau rahimahullah. Ya terserah, ini hanya bahasa, ini hanya model bahasa. Sebagian orang berpikir kalau almarhum berarti dia sudah benar-benar dapat rahmat, dan siapa yang tahu katanya. Kemudian dia ganti dengan rahimahullah atau Allah yarham. Kadang-kadang nanggupan diri karena tahu juga artinya. Kisah umpat-umpatan aja. Ya tidak boleh disalahkan orang baca almarhum fulan. Tidak ada yang salah. Kenapa? Itu pengharapan, doa agar orang ini benar-benar dapat rahmat. Agar orang ini dapat rahmat. Supaya keren aja. Rahimahullah atau Allah yarham. Nang pada keren-keren gini enggak tahu juga artinya kadang. Umpat-umpatan aja hasilnya. Dia tidak tahu apa yang dimaksud rahimahullah, apa yang dimaksud Allah yarham. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan almarhum fulan. Orang yang mengucapkan kalimat almarhum itu artinya apa? Dia benar-benar minta agar orang ini dapat rahmat dari Allah. Sehingga tidak bisa disalahkan. Tidak disalahkan. Jadi doa di dalam pelaksanaan sholat jenazah tujuannya minta ampun dan minta rahmat. Dan sekali lagi, ini jangan pernah dilepas. Kalau kita dengar ada berita pelaksanaan sholat jenazah, kejar. Ini pahalanya tidak main-main. Paling tidak seperti Gunung Uhud, paling tidak. Mohon maaf, kualitas sholat jenazah kita tidak baik. Selama kita ikhlas, paling tidak itu pahala seperti Gunung Uhud. Paling tidak. Yang ulun maksud tidak adalah dia tidak hafal. Dia hanya hafal sebahagian saja. Al-Fatihah semua kita hafal. Salawat kepada Rasul semua kita sudah hafal.
Problemnya itu hanya pada doa. Ketika dia tidak menghafal doa yang panjang tadi, berakibat akhirnya dia malas untuk melaksanakan sholat jenazah. Tidak. Paling tidak dia masukkan 2 kalimat, ya Allah ampuni fulan, Allahumma firlahu warham, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Dan sekali lagi, ini diantara amalan sunnah yang benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita. Hampir saban hari ini, baik kita dapat aja berita sholat jenazah itu, dapat aja di Al-Jihad tuh rancak aja orang mati sampai ulun ditakuni jamaah, banyaknya ya jamaah Al-Jihad ini matian lah ya. Itu lain jamaah Al-Jihad bang, nang matian loh. Orang yang kirim. Jadi ya alhamdulillah orang punya kepercayaan luar biasa, maka kita maksimalkan untuk apa? Untuk sama-sama meraih pahala yang besar. Jadi sekali lagi, di antara perkara yang memperberat timbangan kebaikan kita yang jangan pernah dilepas lagi, kuliah subuh 2 rakaat itu jangan pernah dilepas. Kita harus punya agenda pasti. Hari-hari kita memperberat timbangan kebaikan kita. Kita harus punya modal pada kehidupan akhirat. Di dunia aja, kalau hidup nih kada bermodal, sakit hidup di dunia ini nanti. Apalagi di akhirat. Di dunia sakit sudah, di akhirat barang yang nyaman. Kita harus punya modal besar untuk terus memperberat timbangan kebaikan kita. Jadi sekali lagi, tolong jangan pernah lagi melepas yang namanya qobliyah subuh 2 rakaat. Ini pahalanya berkelas, pahalanya benar-benar kita dapatkan pada kehidupan akhirat. Dan kalau kita sudah meninggal, baru kita merasa bahwa ini benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita. Sholat jenazah jangan pernah dilepas. Ini amalan yang luar biasa, yang ringkas, cepat, pahalanya begitu besar. Lalu akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.